Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita bersyukur karena kita masih diperkenan Tuhan bertemu dengan hari ini, dan hari ini kita mau beribadah bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Dia, untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk kehidupan kita selama kita mengiring akan Dia di dunia ini. Mari kita sama-sama menaikkan satu pujian. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Mari kita biarkan Roh Kudus bekerja bersama dengan kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Rohmu bekerja saat ku memujimu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan.
kami. Terima kasih untuk kelahiran-Mu ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami. Dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan kami datang kepadamu. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah datang di dalam Zoom ini untuk kami bersama-sama beribadah. Tuhan, dengan segala keadaan kami, Tuhan kiranya tolong kami, supaya waktu ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami sungguh-sungguh dikuatkan, kami sungguh-sungguh diteguhkan lewat firman Tuhan, lewat pujian, kami sungguh-sungguh disembuhkan, kami sungguh-sungguh dihiburkan hari ini, lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan urapi kami dengan kuasa darah Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, dan kami juga mau berdoa buat hamba-Mu, gembala sidang kami yang tidak bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati beliau dimanapun mereka berada pada saat ini dalam pelayanan mereka. Tuhan juga urapi dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami butuh penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita hari ini. Kita masih bersuka cita karena kelahiran Yesus dalam dunia. Karena itu mari kita bergembira. Kita nyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Amin. Mari kita terus bersorak karena ada kegembiraan di dalam kelahiran Juru Selamat. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita lembutkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, untuk ditegur oleh firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap.
aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita bisa kembali berkumpul di minggu hari ini setelah kita disibukkan dengan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua dan kita boleh diberkati dengan perayaan-perayaan Natal yang sudah kita lalui. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan, kita berdoa supaya Tuhan yang memimpin dan menyertai kita. Di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah lahir di dunia ini untuk menyatakan Allah yang Maha Kuasa hadir untuk kami orang yang berdosa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kami mendapatkan berita bahwa ada Juru Selamat yang lahir untuk hidup kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk menyertai di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah itu dan kami boleh menikmati sukacita, kegembiraan, bukan karena sebuah acara, bukan sebuah pemberian atau apapun, tetapi karena kehadiran-Mu, karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan melawat kami, karena Tuhan mau mengangkat kami dari lumpur dosa dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan mau diam bersama dengan kami. Puji Tuhan dan ini anugerah-Mu dan hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menerangi setiap kami karena tidak akan mungkin firman Allah ditafsirkan dengan pikiran manusia. Dan kalau itu dilakukan maka kami akan tersesat dan kami bisa salah karena pikiran kami akan banyak kedagingan, akan banyak keinginan manusia. Tetapi kalau Roh Kudus yang menerangi, maka kami bisa menikmati pesan-pesan Tuhan. Dan bahkan Engkau boleh memotivasi kami, Engkau boleh menggairahkan kami, Engkau boleh mengubah cara pandang kami. Sehingga itu bisa menjadi satu kekuatan untuk kami dapat melakukan di dalam hidup kami, menjadi satu dorongan untuk kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar.
Kami mohon kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu punya banyak manfaat untuk setiap kami, tidak hanya menjadi terang dalam setiap jalan-jalan kami, tapi bahkan Engkau akan menyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, dan biarlah ketika kami dinyatakan kesalahan kami, maka kami punya kesediaan diri untuk bertobat, untuk mengakui, dan kami mau diajar, kami mau dididik, dan kami mau diperbaiki kelakuan kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, dan jemaat-Mu, dan setiap kami yang hadir dalam Zoom. Tuhan tolong supaya jaringan atau listrik atau juga data yang kami punya tidak menjadi masalah, dan tidak ada gangguan roh-roh udara dan bahkan kuasa-kuasa gelap yang akan mengganggu kami. Patahkan wibawa kuasanya di dalam nama Yesus, dan biarlah Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah lahir di dalam dunia ini dan di dalam hati kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan share untuk renungan kita pada ibadah kita hari ini. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa sudah melihat ya dari PPT saya yang dalam renungan hari ini. Kita akan berbicara tentang what's next after Christmas, Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah melewati dari perayaan Natal, kita sudah melewati peringatan Natal, dan menjadi satu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus selanjutnya terjadi di dalam hidup kita. Apa yang setelah Natal, apa yang seharusnya kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus terjadi, what happen di dalam hidup kita. Ini menjadi satu pertanyaan yang penting di dalam hidup kita. Karena kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, maka Natal hanya sebuah peringatan, Natal hanya sebuah perayaan, Natal hanya sebuah musim yang nanti juga kita akan bertemu. Dan kemudian itu seolah-olah orang akan cinta durian kalau kemudian musim durian, atau kemudian orang akan cinta rambutan atau mangga pada musimnya, meskipun saat ini setiap buah-buahan selalu ada buah dalam setiap musim. Tapi Bapak Ibu, seringkali bahwa kegairahan Natal, semangat Natal, dan bahkan sukacita Natal bisa menjadi terkikis dan menjadi hilang ketika setelah Natal. Apalagi kemudian sudah berganti tahun. Ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Bapak Ibu, saya akan membaca bagi kita semua. Matius pasal yang kedua. Kita akan melihat dari ayat 12. Ya. Ini menjadi kejadian yang perlu kita renungkan. Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dari Rama, tangis dan ratap
yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita sedikit membayangkan setelah Yesus ditaruh di dalam palungan, setelah Yesus dibaringkan di dalam palungan, maka kemudian setelah domba-domba hadir dan kemudian setelah gembala-gembala itu hadir dan kemudian mereka pulang, sehari kemudian kira-kira apakah Yesus tetap masih ada di palungan atau sudah ada tempat? Apakah sudah ada ranjang di mana kemudian Yesus bisa dibaringkan dengan sewajarnya? Ya, coba kita sedikit membayangkan, Bapak Ibu, karena ini tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya, tentu saja kehadiran gembala-gembala itu sangat mengejutkan Maria dan juga menjadi menjadi teman kegembiraan dalam kelahiran Yesus. Ya, saya tidak tahu siapa yang mengagetkan bagi Bapak Ibu dalam merayakan Natal. Mungkin ada tamu-tamu yang mengagetkankah? Atau mungkin ada surprise yang membuat Bapak Ibu sangat terkejut? Ya. Coba kita renungkan. Tetapi ini menjadi sesuatu yang coba kita pikirkan. Kalau kemudian Yesus tetap saja dibaringkan di palungan setelah 1 hari kelahirannya, saya pikir ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Tapi saya yakin bahwa kemudian pasti sudah ada tempat. Dan saya yakin Bapak Ibu bahwa Yesus yang diperingati lahir di palungan itu tidak hanya terus lahir di palungan di Bethlehem sana, tapi saya yakin sudah lahir, sudah pindah di dalam hati Bapak Ibu. Amin. Di dalam hati kita. Sudah lahir di dalam hati kita. Dan ini menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu hakikat dari Natal itu. Supaya kemudian Yesus yang sudah lahir itu menjadi lahir di dalam hidup kita. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, Maria yang seharusnya rahimnya kosong menjadi berisi karena Roh Kudus. Ya. Tetapi pada kematian Yesus, kuburan yang seharusnya berisi itu justru menjadi kosong. Ini menjadi sesuatu dua hal yang sangat kontradiksi. Pada waktu kelahiran, Maria yang masih perawan itu seharusnya seorang perawan, maka rahimnya kosong, tidak berisi, Bapak Ibu. Tetapi karena juru selamat, karena kasih Allah, maka kemudian rahim yang seharusnya kosong itu berisi. Tapi pada waktu kematian Yesus, ketika dalam kuburan itu seharusnya setelah mati, maka kuburan itu harusnya tetap berisi. Tetapi karena Yesus juru selamat, maka kemudian menjadi kuburan itu menjadi kosong. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena cinta Tuhan, maka Dia membuat itu semua terjadi. Bapak Ibu, saya akan next selanjutnya. Kita ada satu kalimat yang penting bagi saya dan bagi kita semua bahwa Natal itu bukan sekedar bagi kado dan peringatan saja. Ya. Tetapi sebuah refleksi dan pesan Tuhan. Itu Natal, Bapak Ibu. Jadi Natal itu bukan karena kita semua bagi kado, ya. Meskipun kita juga tidak berbagi kado di perayaan Natal kita, ya mungkin dalam waktu-waktu mendatang mungkin kita bisa tukar kado, ya. Tapi kita memperingati, ya. Tapi tidak berhenti di situ, karena Natal itu sebuah refleksi, sebuah kita kembali bercermin, kembali melihat diri kita, kembali merenungkan tentang hidup kita, kembali merefleksi tentang apa yang ada dalam hidup kita, dan kemudian kita mencoba menangkap pesan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengikuti nyanyian dari Pulau dan Benua, Malam Kudus,
dunia gemar dan sebagainya, itu menjadi sebuah refleksi dan menjadi sebuah pesan Tuhan. Ketika kita berturut-turut mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui firman Allah, itu merupakan pesan-pesan Tuhan. Ketika Injil Matius pasal 1 dibaca, pasal 2 dibaca, Lukas pasal 1 dibaca, Yohanes pasal 1 dibaca, maka itu menjadi pesan-pesan Tuhan yang seharusnya bisa kita tangkap di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba renungkan. Sudahkah kita melakukan refleksi ketika kita melewati masa Natal, melewati perayaan Natal, melewati sukacita Natal? Dan sudahkah kita menerima pesan itu? Dan kalau kemudian kita nggak melakukan refleksi, kemudian kita nggak melakukan menerima pesan Tuhan, maka Natal hanya sebuah acara yang membuat kita hanya senang saja, begitu. Seperti kita senang nonton bola karena Indonesia menang kemarin 4-2 dari Singapura, maka kemudian kita senang. Ya, Bapak Ibu. Tapi nggak ada pesannya. Kita nggak perlu refleksi ke sana karena kita nggak pemain bola, Bapak Ibu. Ya. Atau mungkin kita hanya menonton OVJ dulu, ya, sehingga di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya apa itu, ya. Di sana bingung, akhirnya kita semua senang begitu saja. Selesai itu tidak ada pesan, tidak ada refleksi. Apakah seperti itu? Saya yakin bahwa kita semua melakukan refleksi secara pribadi, melalui pembacaan Alkitab, melalui keluarga, melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan. Dan kita mulai menangkap pesan-pesan Tuhan. Karena di tahun ini Bapak Ibu dan saya harus dikurung Tuhan di rumah, ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua harus belajar di rumah, kita harus bekerja di rumah, kita harus semua diam di rumah. Dan seolah-olah Tuhan sedang melakukan sesuatu bagi kita. Dan begitu tidak mudahnya kita beribadah, tapi juga tidak mudahnya kita bekerja, tidak mudahnya kita berpendidikan, kita tidak banyak sekali hambatannya, bahkan dalam bisnis pun mengalami masalah. Apakah kemudian kita menerima pesan Tuhan dari semuanya itu? Mungkin di tahun ini kita banyak sekali mengalami pergumulan, kekacauan, pikiran, hati, spiritualitas kita. Apakah kita menerima pesan dari Tuhan di Natal ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu coba perhatikan gambar ini, ya. Menurut Bapak Ibu ini gambar apa kira-kira? Oma Lili ini gambar apa, Oma Lili? Yang mana? Yang gambar ini, yang sebelah Ya, kiri nih, yang biru. ya, semua ini gambar apa, Oma Lili? Di belakangnya ada rumah, Ada rumah. ada pohon, ada manusia di situ. Ada dua Iya. gambar itu apa saya nggak tahu. Ini gambar ya. Ada gambar rumah, ada pohon, ada manusia. Tetapi ini Iya. adalah yang namanya Puzzle. puzzle, betul. Bukan parcel ya. Yang parcel itu yang Puzzle. kemudian yang dikirim ke menjadi kado itu parcel. Ini puzzle, Bapak Ibu. Nah, puzzle ini ada yang hilang. Ya, ada yang hilang. Ya di Dan atas loh. harus disusun ulang, betul? Ya, Iya. disusun ulang. Ditambahkan Supaya kemudian gambarnya menjadi jelas gitu ya, menjadi jelas sehingga tidak ada yang bolong-bolong begitu. Kamsiah, Oma Lili. Nah, ini yang kemudian terjadi di dalam waktu kita Natal, Bapak Ibu. Ketika kita memperingati Natal, ini yang harusnya kita lakukan pada waktu Natal, yaitu adalah kita seperti di dalam tahun ini, hidup kita seperti parcel. Ada kepingan-kepingan yang lepas. Ada kepingan-kepingan yang kemudian hilang, Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian kita harus kembali menemukan. Oleh sebab itu, memperingati Natal, merayakan Natal, itu adalah masa di mana kita menata ulang hidup kita. Ya. Jadi
waktu kita memperingati Natal, ketika kita hadir dalam perayaan Natal, ketika kita berada di depan firman Tuhan di Natal itu, maka waktunya secara pribadi menata ulang hidup kita. Ada sesuatu yang lepaskah dari hidup kita yang harus kita temukan begitu. Kemudian yang kedua, pada waktu merayakan Natal itu harus kembali menjadi saat di mana mempertimbangkan ulang. Sebenarnya prioritas utama hidup kita apa? Sebenarnya prioritas hidup Bapak Ibu di dalam hidup kita ini prioritasnya apa? Hidup itu untuk apa? Hidup itu untuk siapa? Hidup itu untuk mengapa? Begitu. Ya. Jadi ini menjadi satu pertanyaan. Apakah hidup itu hanya sebuah uang saja? Apakah hidup itu hanya sebuah keluarga saja? Apakah hidup itu hanya sebuah hobi saja? Padahal Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya planning di dalam hidup kita. Ya. Karena semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Ya. Jadi prioritas kita apa? Coba kita renungkan. Saya selalu berpikir Bapak Ibu, sebenarnya saya mau umur berapa sih di dalam dunia ini? Ya. Kira-kira Bapak Ibu mau umur berapa di dunia ini? Ya. Contohnya kalau saya mau umur 80 Bapak Ibu, ya. Sekarang saya sudah umur 53. Maka sisa umur saya sesuai dengan keinginan saya, mungkin hanya sekitar 27 tahun lagi hidup saya. Nah, selama 27 tahun itu, prioritas saya apa? Ya. Prioritas saya apa? Sebenarnya bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak muda, sebenarnya prioritas hidup saudara apa? Apakah hanya sebuah cita-cita? Apakah sebuah keberhasilan, kekayaan, sukses? Berhenti di situ saja? Ya. Tuhan hadir di Natal karena Tuhan mau memberikan satu prioritas. Mengingatkan bahwa prioritas kita itu apa. Ya. Pada waktu kita merayakan Natal, maka kemudian kita mulai berpikir, kita harus memfokuskan aktivitas hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita hidup, fokus aktivitas hidup kita apa sih? Fokusnya apa? Apakah hanya uang? Apakah hanya kesenangan? Apakah sebuah kegembiraan? Apakah hanya sebuah prestasi dan keberhasilan? Fokus kelahiran Yesus diingatkan bahwa ada kehidupan kekal. Yohanes 3:16 mengatakan barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Hidup bersama Kristus, hidup yang menyerupai Kristus. Ini semua pada waktu perayaan Natal, maka menjadi saat di mana kita seperti menata ulang hidup kita. Mulai melihat prioritas hidup kita, fokus aktivitas kita apa. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, bahwa dalam Matius pasal 2 ayat 11, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu lalu sujud menyembah Dia dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 orang Majus ini datang dari timur yang begitu jauh dan kemudian dia melihat bintang dan kemudian dia datang ke Herodes dengan satu kerinduan untuk menyembah dan kemudian ketika dia bertemu dengan Yesus maka kemudian dia mulai mempersembahkan, dia mulai menyembah. Di sini ada satu penataan ulang hidupnya. Yang dulu dia tidak menyembah Yesus berubah menjadi menyembah Yesus. Yang dulu kemudian dia tidak mempersembahkan apapun kepada Yesus kemudian menjadi mempersembahkan kepada Yesus. Yang dulu fokusnya hanya untuk kepada yang lain sekarang kemudian fokusnya kepada Yesus. Dulu aktivitasnya tidak ada bersama dengan Yesus, sekarang menjadi aktivitasnya bersama dengan Yesus. Ada perubahan. Ada penataan ulang di sana, Bapak Ibu. Kita lihat Yosef atau Yusuf.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf seorang yang tulus hati, dan ketika mendengar bahwa calonnya sudah mulai mengandung, maka dia merencanakan menceraikan. Ya, dengan diam-diam. Dia tidak mau menjadi ribut, menjadi gaduh, tidak menjadi gosip kemana-mana. Tapi malaikat datang dan kemudian mengubah, menata ulang. Dan Yusuf menata ulang hidupnya yang tadinya mau menceraikan, tidak menjadi bercerai. Yang tadinya tidak mau menerima Maria, menjadi menerima Maria. Yang tadinya tidak mau mendengarkan suara apapun, kemudian dia mau mendengarkan firman Tuhan. Yang tadinya hanya untuk rumah tangga biasa, tapi kemudian menjadi rumah tangga yang melahirkan Yesus. Wow, ini perubahan. Fokusnya berubah, prioritasnya berubah. Dia menata ulang, Bapak Ibu. Maria, ya, seorang gadis, ketika dia bertemu dengan malaikat itu dan kemudian malaikat mengatakan engkau diberkati, engkau berkenan, Tuhan menyertaimu, maka engkau akan mengandung. Wow, ini menjadi beban yang luar biasa. Ketika saya merenungkan Maria, saya melihat satu pergumulan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, seorang gadis diminta hamil, Bapak Ibu. Seorang gadis diminta melahirkan. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Wow, ini ada satu penataan ulang, keputusan yang hebat. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, ada satu prioritas, ada satu kegiatan khusus yang fokus yang Maria lakukan. Ini contoh-contoh setelah peristiwa Natal terjadi, maka kemudian mereka menata ulang, mereka punya prioritas, mereka punya fokus kegiatan. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan. Setelah Natal ini, apakah kemudian perayaan Natal ini membuat Bapak Ibu menata ulang hidupnya? Sehingga Bapak Ibu tahu prioritas hidup ini. Sehingga Bapak Ibu tahu bahwa fokus kegiatan yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau tidak, maka setiap Natal, musim Natal akan berganti begitu-begitu. Ya senang-senang, tapi senang-senang biasa saja. Bukan tanpa ada dampak di dalam hidup kita. Iman Kristen itu bukan peristiwa tunggal, Bapak Ibu. Ya. Iman Kristen itu bukan peristiwa yang sudah terima Yesus ya sudah begitu. Peristiwa iman Kristen itu bukan seperti peristiwa yang kemudian yang terjadi ya sudah begitu. Tetapi iman Kristen itu seperti perjalanan hidup dari sehari ke sehari. Ya. Seperti Bapak Ibu yang menikah. Ketika Bapak Ibu sudah menikah, maka itu bukan peristiwa tunggal. Itu sebuah perjalanan hidup dari hari ke hari pernikahan itu. Ya. Makanya iman Kristen itu seringkali dikaitkan dengan pernikahan. Kenapa? Karena iman Kristen itu bukan peristiwa tunggal, tapi perjalanan hidup. Di mana istri ada di situ, suami ada di situ, dan kemudian cekcok ada di situ, kemudian bertengkar ada di situ, kemudian saling menolong ada di situ, ada banyak hal yang terjadi di situ dari hari ke hari, saling menggosok, saling menggesek, saling kemudian berperang, saling kemudian bersama-sama. Itu perjalanan hidup dari hari ke hari. Jadi peristiwa Natal, kelahiran Yesus di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, itu bukan peristiwa tunggal, tetapi sebuah momen awal, kemudian di mana Bapak Ibu harus menata ulang hidup, kita harus menata ulang hidup kita, dan kemudian kita harus memprioritaskan. Karena setelah suami istri, maka kemudian kita harus menata ulang menjadi rumah tangga, dan kemudian dari rumah tangga, kemudian mereka harus tahu prioritasnya adalah kepada keluarga, dan kegiatannya adalah kegiatannya yang untuk keluarga. Demikian juga dengan iman Kristen. Oleh sebab itu ada 3 langkah penting yang harus kita renungkan. Supaya kita bisa memfokuskan kegiatan kita, supaya kita bisa punya prioritas, supaya kemudian kita bisa menata ulang. Yang pertama adalah menangkap pesan Tuhan.
Ini yang penting Bapak Ibu, menangkap pesan Tuhan. Pesan Tuhan apa di dalam Natal itu? Kalau kita nggak menangkap pesan apapun di Natal, maka selesai Natal kita nggak akan punya apa-apa. Ya, kemudian punya baju baru, selesai itu ya masuk lemari, selesai. Ya, nanti dipakai lagi, bukan lagi baju Natal. Ya. Atau mungkin memang punya kue, tapi setelah kue itu habis, ya habis saja, lupa gitu, nggak ada lagi, nggak ada pesan. Nah, di dalam pesan-pesan Natal itu harus kita termotivasi, harus kita kemudian digairahkan, kemudian kita perlu disemangatkan, kemudian kita perlu ada kegairahan yang luar biasa. Jadi kesenangan itu bukan hanya sebuah kegembiraan biasa, tapi kegairahan. Ya. Seperti orang yang ketika bertemu dengan mendapatkan pacar pertama kali, bertemu dengan pacar pertama kali, maka semangat, itu kegairahannya luar biasa. Hujan pun diterobos, ya. Karena apa? Karena menangkap, ada gairah. Nah, setelah menangkap pesannya, baru kita bisa memelihara pesan. Dan itu harus dipelihara. Iman kita harus dipelihara, Bapak Ibu. Pesan Natal itu harus dipelihara dari hari ke hari. Kalau tidak, semua pesan Natal itu akan hilang, akan dilupakan. Ya, karena apalagi kita menjadi orang yang mudah lupa. Ya. Apalagi kemudian seringkali saya dengan istri saya menjadi pergumulan. Ya, karena apa? Mudah lupa, sudah mulai mudah lupa. Ya, orang mengatakan sudah laule, ya, sudah mulai agak lanjut usia, ya sudah tuh mungkin harus mulai belajar mengingat lagi. Kemudian setelah menangkap pesan Tuhan, memelihara pesan Tuhan, maka harus mengintegrasikan pesan Tuhan itu. Maka pesan Tuhan yang dipelihara itu harus menyatu di dalam hidup kita. Harus menyatu dalam pikiran kita, harus menyatu di dalam kegiatan kita, harus menyatu dalam setiap prioritas hidup kita. Kalau kemudian kita nggak mengintegrasikan, menyatukan, menerapkan dalam hidup kita, karena iman Kristen itu adalah perjalanan hidup. Karena iman Kristen itu, karena Yesus datang itu bukan hanya sekedar menjadi suatu berita bahwa itu sejarah yang sudah terjadi. Bukan itu saja. Mari kita lihat Bapak Ibu. Matius pasal 2 ayat 12 tadi dia mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Waktunya mereka pulang, orang Majus itu. Ketika mereka pulang kembali ke negerinya, apakah mereka tetap menyembah Yesus? Apakah hidupnya dipengaruhi oleh Yesus? Apakah kemudian Yesus menjadi prioritas hidup mereka? Apakah kemudian kegiatan mereka kemudian kegiatan yang memuliakan Tuhan Yesus? Atau mereka kembali menjadi orang wise man saja? Saya yakin Bapak Ibu, karena mereka mendapatkan peringatan dari malaikat itu, maka kemudian pesan Natal itu mereka terima, mereka pelihara, dan mereka integrasikan di dalam hidup mereka. Coba kita lihat Yusuf dan Maria. Matius 2:14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Baru saja mereka sampai di Bethlehem. Ya, karena adanya perintah untuk mendaftarkan diri. Setelah lahir, setelah Yesus belum begitu besar, ya mungkin berumur sekitar 2 tahunan, maka kemudian akhirnya mereka disuruh pergi. Pergi kemana? Ke Mesir. Dia harus melakukan kegiatan yang baru. Ketika Maria dan Yusuf mengambil komitmen menjadi hamba Tuhan, untuk mengikuti apa kehendak Tuhan, maka kemudian dia sudah menata ulang bahwa hidupnya dikhususkan untuk Tuhan. Bahwa hidupnya prioritasnya adalah supaya Yesus ini menjadi seorang juru selamat. Seperti apa? Itu menjadi pertanyaan. Yesus akan menyelamatkan dengan apa dan bagaimana? Itu masih menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Tapi mereka
kegiatannya, prioritasnya, menata hidupnya, semua hanya untuk Yesus. Coba kita lihat Matius 2:16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dari mana Herodes harus menetapkan anak-anak berumur 2 tahun? Karena sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Ini peristiwa yang menyedihkan. Ya. Kadangkala kenapa Yesus menyingkir ke Mesir? Karena peristiwa ini. Pertanyaannya, kenapa anak-anak yang 2 tahun ke bawah tidak juga disuruh ikut ke Mesir supaya mereka terselamatkan? Wah, ini tentu ada rencana Tuhan. Itu masih ada pertanyaan yang perlu digali di dalam firman Allah. Kalau kemudian Yusuf dan Maria tidak menangis karena kehilangan anak, tapi di Betlehem ada ibu yang menangis, yang meratap, sampai kemudian ditulis seperti di dalam nubuatan. Ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya berada dalam situasi seperti ini, ketika Bapak Ibu setelah Natal menghadapi keluarga, kehilangan tempat tinggal, kehilangan banyak hal, mungkin harta, harus sedih, harus menangis karena situasi politik, karena situasi pandemi. Apakah pesan Natal itu masih terpelihara, masih mempengaruhi, masih kemudian dapat diintegrasikan, atau justru kita menjadi lupa? Coba Bapak Ibu renungkan sungguh-sungguh. Ini kegiatan kita Bapak Ibu setiap hari ya. Kegiatan yang terbesar dari Bapak Ibu dan saya adalah keluarga dan sahabat. Waktu yang paling banyak sebenarnya adalah untuk keluarga dan sahabat. Ya. Kemudian setelah keluarga dan sahabat, maka yang kedua adalah pekerjaan dan karir. Hampir setengah hidup Bapak Ibu dan saya habis untuk keluarga dan sahabat dan pekerjaan serta karir. Ini setengahnya Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita sibuk dengan keluarga dan sahabat, kita sibuk dengan pekerjaan dan karir. Ini sibuk luar biasa. Kemudian apa lagi? Gereja. Ya. Gereja juga punya memakan waktu yang cukup lumayan. Ya. Apalagi kalau kemudian sudah onsite, nanti ada PA di gereja, nanti ada persekutuan doa di gereja, nanti ada persekutuan wanita, nanti ada persekutuan pria-pria, nanti ada persekutuan emas, generasi emas atau yang lanjut usia, nanti ada persekutuan apalagi, nanti ada seminar ini. Woi, banyak sekali, ada persekutuan doa puasa, ada penginjilan, ada misi, ada mission trip, ada rapat ini, rapat itu. Jadi gereja juga membuat kita sibuk. Kemudian, apalagi kegiatan masyarakat, itu juga menjadi sibuk. Ada RT, ada RW, ada rapat RT, ada kerja bakti, ini juga kesibukan. Apalagi kesibukan kita Bapak Ibu, rekreasi ya, dan relaksasi. Ya rekreasi apa? Ya setiap minggu weekend, pergi ke puncak, ke Anyer, ke Ancol, atau pulang ke Makassar, atau kemudian nanti Pak Indah pulang ke Cungko, begitu kan. Jadi itu rekreasi. Bahkan kemudian pergi ke Israel, itu juga bagian dari kesibukan Bapak Ibu. Kemudian ada pengembangan diri. Kesibukan apa? Ya ikut seminar, ikut pelatihan, ikut pendidikan lanjut dan sebagainya. Nah, ini kesibukan-kesibukan kita sehingga kita seperti ibu ini Bapak Ibu. Perhatikan gambar ini. Setiap hari ya seperti ini. Ya saya tidak tahu apakah Evi juga sesibuk ini. Jadi entah seperti wanita ini, dia terima telepon, bawa berkas kantor, bawa cucian, masih juga bawa mainan,
Dan kemudian dia kerjakan. Sehingga waktunya luar biasa sudah sibuk. Ya. Prioritasnya apa? Fokus kegiatannya apa, Bapak Ibu? Dan ini yang kita kerjakan. Selesai Natal, Bapak Ibu dan saya kembali. Ada berkas yang menumpuk. Nanti Pak Dolok jadi melihat ada berkas menumpuk. Harus terima telepon. Kemudian harus mengurus juga anak dan keluarga. Harus bantu cuci piring dan sebagainya. Ada begitu banyak kegiatan. Ya, kita semua sibuk seperti ini. Kemudian tiba-tiba ada Natal. Ditambahin kegiatan baru. Natal. Nah, apakah Natal dan pesan Natal itu hanya menjadi bagian yang menyibukkan kita saja? Apakah Natal, perayaan Natal dan pesan-pesan Natal itu hanya bagian yang membuat kita menjadi tambah lebih sibuk? Ya sudah sibuk ngurus berkas kantor, cucian, telepon, dan diri sendiri. Masih juga bisa dekorasi Natal dan sebagainya. Apakah hanya sebagian seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Kalau kemudian itu hanya bagian saja yang menyibukkan kita, maka kemudian kita bisa mengeluh. Ya. Ini sebuah pesan. Perjumpaan dengan pesan Natal, yaitu Yesus Tuhan, itu bukan menambah teman atau kegiatan, tetapi pemimpin yang mengatur, mengarahkan, dan tujuan hidup kita. Perjumpaan dengan pesan Natal itu bukan hanya menambah teman atau menambah kegiatan, tetapi Natal itu adalah hadirnya pemimpin yang mengatur kita, mengarahkan kita, dan itu menjadi tujuan daripada hidup kita. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Seperti ini. Kita sudah ada begitu banyak kegiatan. Maka pesan Natal itu mempengaruhi keluarga, ya, mulai menata ulang keluarga kita yang tadinya tidak rukun menjadi rukun, yang tadinya seperti Yusuf dan Maria yang tadinya akan bercerai menjadi tidak bercerai, kemudian mereka menjadi satu visi, satu misi, ya. Pekerjaan, maka kemudian seperti Majus tadi, dia pulang dengan satu pekerjaan yang untuk memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Pesan Tuhan ada di sana, di gereja juga sama, di rekreasi juga saya di sana, pengembangan pribadi juga di sana. Jadi pesan itu harus mempengaruhi hidup kita, dan itu menjadi prioritas, dan itu menjadi tujuan daripada kegiatan kita. Kalau tidak, maka hal rohani hanya menjadi satu sempalan dalam hidup kita. Hal-hal rohani, kegiatan gerejawi, menyembah Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hanya menjadi sempalan daripada hidup kita. Itu bukan menjadi bagian yang mempengaruhi pikiran kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, gereja kita, kegiatan masyarakat kita. Jadi seluruh hidup kita dipengaruhi, dipimpin, dan difokuskan supaya pesan-pesan Natal itu dapat terwujud. Mari Bapak Ibu, 3 hal penting bagi kita. Apakah sudah menangkap pesan Tuhan dalam Natal itu? Apakah mau memelihara pesan Tuhan setelah Natal itu? Apakah bersedia untuk mengintegrasikan pesan Natal di dalam hidup kita, dalam kesibukan kita hari demi hari? Ini menjadi satu pertanyaan penting dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tentu saja setiap kami yang hadir di hari ini sudah menikmati pesan Tuhan melalui Natal. Karena pesan Tuhan sesuai dengan rencanamu dalam hidup kami masing-masing. Dan biarlah pesan itu menjadi pesan yang dapat dipelihara melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan. Tidak hanya itu, bahkan kemudian pesan itu mempengaruhi rumah tangga kami, mempengaruhi karier kami, mempengaruhi dalam bermasyarakat kami, mempengaruhi dalam kami
mengembangkan diri, mempengaruhi juga di dalam kami berekreasi, semua dapat dipengaruhi. Sehingga Yesus itu bukan bertambah pesan, tapi Yesus itu menjadi pribadi yang mempengaruhi hidup kami. Kegiatan Natal itu bukan menjadi sempalan, tapi kegiatan itu mempengaruhi seluruh hidup kami dan sepanjang hidup kami. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, Engkau biarlah menuntun kami, biar Roh Kudus menuntun kami, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan sebuah pujian. Aku kasih di Kau Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 70. Nyanyian kemenangan nomor 70, Aku kasih di Kau Tuhan. Kasih Tuhan besar kepada kita. Dia lahir untuk kita. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari pujian penutup kita. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku.
saat nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Saya persilahkan Pak Indah, Penginjil Indah Wijaya untuk menutup ibadah kita. Mari kita minta kepada Tuhan, minta berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta langit bumi, dan berkat daripada Allah Anak Yesus Kristus yang sudah rela datang ke dalam dunia ini untuk kami, dan berkat daripada Allah Roh Kudus yang memberikan hikmat yang rela masuk di dalam hati kami yang penuh dosa ini, menyucikan dan menyalehkan kami. Kiranya memberkati kami semua pada hari ini, sehingga kami bisa terus mengingat pesan Natal ini, dan bisa mengerjakannya di dalam kehidupan kami, di mana pesan Natal ini memimpin kami ke depan di tahun-tahun yang kami hadapi, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan, air bahkan api, mungkin juga dengan berkat yang Kau berikan. Kiranya kami dikuatkan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dengan demikian, selesai sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Saat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Wahyu dan Ibu Iwin yang sudah memimpin kita pada hari ini. Sama-sama, Pak. Ya, seperti saya katakan, hari ini agak lebih panjang. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita mau foto dulu ya, tapi bisa bukan atau tidak? Coba
Coba kalau Samuel bisa buka, Pak Dolo, Kecieta, Pak Demi, Bella, Evi nggak bisa ya. Oscar sudah buka ini, sudah ada foto. Mungkin kita foto ya. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, kayak bebas. 1, 2, 3. Ya, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Ada Selamat hari Natal. Minggu, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Natal. Ibadahnya tanggal 1 ya, Pak? tanggal 1 nanti hari Sabtu 9.30 Demi, kita masih ada ya. Teno, terima Buka kasih. kabar. Tanggal 1 ya? Ya, tanggal 1 hari Sabtu 9.30 supaya nggak beda-beda jam supaya nggak lupa ya. 9.30. Iya. Iya. Ya, nanti hari Minggu Pak Wahyu lagi. Dadah. Halo, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Deni, Sapteno. Terima kasih Pak Dolo Iya. sama Ibu. Selamat siang, Yeji. Selamat hari Minggu semua. Oscar, Bye-bye. selamat Natal Oscar. Semua Joshua, Selamat Natal. Evi. Wah, Pak Indah. Samuel, terima kasih. Tuhan Evi, memberkati terima semua. kasih. Terima Selamat kasih, hari Pak Wahyu. Minggu. Terima Semuanya. kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye-bye. Ya, Oke, bye-bye. bye-bye semua.